Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man jada fi sabili wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Zumratul musallin rahimallahu wa iyyakum ajmain. Tanpa terasa tamu yang penuh berkah akan datang kepada kita beberapa hari ke depan. Syahrul Siyam, Syahrul Sabar, Syahrul Quran, Syahrul Taqarrub ilallah. Inilah hari kemuliaannya tak terbandingkan dibandingkan hari-hari lainnya sepanjang kehidupan kita. Hari-harinya penuh dengan kelipatan-kelipatan pahala yang Allah janjikan tanpa batas. Jam-jamnya adalah rangkaian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya yang beriman. Menit-menitnya adalah rengkuhan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap hambanya yang bertobat. Detik-detiknya sesungguhnya kesempatan yang tak ternilaikan, tak terbandingkan dibanding kehidupan kita secara seluruhnya. Inilah hari-hari di mana kita sedang belajar menguatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk mengedepankan akhirat sampai kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alim wa muta'allim." Riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya dan seorang yang alim dalam agama dan orang yang terus belajar agama. Nampaknya Ramadan momen yang luar biasa karena dialah satu wasilah yang Allah berikan kepada setiap hambanya untuk keluar dari keterlaknatan dunia dan seisinya. Ramadan adalah satu musim yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai musim min mawasimit ta'at, musim iklim ketaatan. Ramadan adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala membakar dosa para hambanya. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa di antara makna Ramadan adalah dia berarti dari Ramadha yarmudu, membakar. Kenapa? Fa innahu yarmududz dzunub. Karena di Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala membakar dosa hamba-hambanya bil a'malis salihah, dengan amal-amal soleh. Dikuatkan lagi dengan sebuah anugerah di mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala utus ke bumi ini menyuruh kepada setiap hamba Allah, itnada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Di mana para malaikat menyeru setiap hamba Allah, Bani Adam, manusia, dengan sebuah seruan, wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, lakukanlah. Dan wahai mereka yang ingin berbuat keburukan, aksir, tahanlah dan abaikanlah.
Sehingga ikhwatal iman, tentu momen yang utama, yang mulia, yang berharga ini perlu kita harus hadapi, sambut dengan bekal-bekal yang cukup. Karena tidak ada satu anugerah yang terkhususkan atas umat Muhammad SAW kecuali anugerah-anugerah yang diberikan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, "U'tiyat ummati khamsa khisal." Umatku diberikan 5 keutamaan fi Ramadan. Di bulan Ramadan ini, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 hal itu adalah sesuatu hal yang sudah ma'ruf, yang kita sudah faham, di mana bau seorang yang saum lebih wangi ketimbang minyak kasturi si Allah Subhanahu wa taala. Janji diampunkan dosanya pada setiap hari di mana dia saum. Janji pada para malaikat akan meminta ampun bagi seorang hamba yang saum. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa akan dihias surganya orang yang saum setiap hari dia melakukan saum tersebut. Berikut ini kiranya bekal-bekal yang perlu kita persiapkan di mana Ramadan sudah di gerbang depan mata kita. Pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullah dalam sebuah atharnya mengatakan bahwa di antara kebiasaan para salafus saleh, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Kemudian setelah Ramadan selesai, mereka pun terus berdoa 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal-amal Ramadan mereka. Yahya Ibn Abi Katsir juga mengatakan hal yang sama. Di mana di antara doa para salafus saleh adalah mereka berdoa meminta kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada aku, dan jadikanlah amal-amal di dalamnya sebagai amal-amal yang makbul, yang kau terima ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua ikhwatal iman adalah menjaga hati kita dari hasad, permusuhan, ghil terhadap sesama orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan bahwa pada masuknya fase nisfus Sa'ban, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa hamba-hambanya. Beliau bersabda, "Innallaha la yattali'a fi lailatin nisfi Sa'ban fayakfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Wa Allah Subhanahu wa taala melihat semua hambanya pada masuknya fase nisfu Sa'ban, dan Allah ampuni semua hamba-hambanya kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang punya permasalahan permusuhan terhadap saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, memperbanyak amal ibadah pada fase gerbang menuju Ramadan ini. Salat-salat kita, salat berjamaah fardu kita, tilawah kita, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian yang juga akan membuat kesiapan jiwa kita menghadapi Ramadan. Tentunya ikhwatal iman bahwa ruh kita perlu persiapan, dan persiapan ruh itu adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang juga sangat penting, persiapan ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya memberi sebuah bab khusus tentang urgensi ilmu. Beliau membuat babul ilmi qablal qawli wal amal.
bab tentang harusnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Mari kita buka kajian-kajian buku-buku tentang fiqhus syam, tentang fiqhur Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita akan bisa maksimal melaksanakan kewajiban syam Ramadan dan perangkat-perangkat ubudiyah yang melengkapinya dengan ilmu, dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah bekal yang juga tidak kalah urgensinya adalah kita membiasakan diri dengan meninggalkan keburukan akhlak kita, mengasah sisi baik dari jiwa kita, dari diri kita. Karena sesungguhnya seorang yang saum itu adalah tidak hanya saum menahan dari makan dan minum, tetapi saum dari berlaku akhlak yang buruk, berlaku akhlak yang tidak karimah. Ikhwatal iman hanallahu iyyakum ajmain. Yang juga sangat spesial di bulan Ramadan ini adalah tentunya hajat besar kita bersama yang juga sudah di depan mata. Hajat memilih pemimpin bangsa ini. Yang kita berharap keberkahan Ramadan akan juga memberikan pengaruh keberkahan pilihan kita, keberkahan bagi kaum muslimin, keberkahan bagi bangsa Indonesia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pun menyebutkan dalam sabdanya, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah ini. Beliau bersabda, "Man ista'mala rajulan min isabah wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi min faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana jama'atal muslimin." Barang siapa yang mengangkat seorang menjadi pemimpin dari sebuah isabah, dari sebuah tatanan masyarakat, wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi min, padahal yang diangkat itu tidak lebih baik dan masih ada orang yang lebih baik darinya, yang lebih Allah ridhai, yang lebih baik agamanya, yang lebih memberikan satu konsentrasi kepada kemaslahatan kaum muslimin. Faqad khana Allah, maka ketika dia memilih orang yang tidak lebih baik, faqad khana Allah, maka dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin. Subhanallah. Memilih pemimpin tidaklah perkara sederhana. Ia merupakan satu hajat besar yang para ulama menegaskan tentang pentingnya masalah ini. Sehingga wajar ketika Rasulullah SAW mengancam dengan salahnya kita memilih dengan faqad khana Allah, berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Ikhwatal iman, tentunya dalam konteks hal ini perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, beristikharah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita ilham, hidayah, petunjuk, taufiknya untuk kita menentukan pilihan kita dengan kecerdasan, sehingga kita tidak terjebak dalam ancaman faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, terjebak dalam ancaman berkhianat kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat dalam suratul Ahzab berfirman dalam masalah ini berkaitan dengan mereka orang-orang yang salah dalam mentaati pemimpinnya sehingga mereka disesatkan oleh pemimpinnya. Allah ancam dengan sebuah gambaran dalam Al-Quran, dibolak-balikan wajah mereka dalam api neraka, wal iyadu billah. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari di mana wajah mereka dibolak-balikan dalam api neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Oh, seandainya dahulu kami mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, sungguh kami dulu mentaati
pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Allah. Rabbana atihim di'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ikhwatal iman, tentu bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang cerdas dalam memimpin. Karena orang-orang yang cerdas akan memimpin, akan memilih pemimpin yang cerdas. Orang yang bersih akan memilih pemimpin yang bersih. Orang yang jujur akan memilih pemimpin yang jujur. Ingat bahwa setiap suara kita adalah amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan amanah dalam konteks maslahat 5 tahunan. Amanah ila yaumil qiyamah yang akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, minta kepada Allah, berdoa kepadanya, minta taufiknya, beristikharah kepadanya. Semoga keberkahan Ramadan akan juga mengajak kita keberkahan dalam pilihan-pilihan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fil ibadil rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.